Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin ya saudara, kalau kita ada hari ini, pagi hari ini bisa berkumpul di rumah Tuhan, bersuka cita bersama, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudara, mari dari hati yang paling dalam kita sungguh-sungguh naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Karena kita lihat saudara di luar sana banyak penggiat media sosial yang mungkin kita tahu selama ini hidupnya sehat-sehat saja, tapi itulah rahasia Tuhan yang tidak tahu kapan waktunya sudah dijemput. Makanya kalau masih ada kesempatan, mari saudara kita pergunakan yang terbaik, sebaik-baiknya untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, kutinggikan Engkau Tuhan.
ucapan syukur karena kasih setiamu yang menyertai kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Banyak orang tidak mengalami hal yang seperti kami alami dalam pemeliharaan di tengah-tengah kesukaran. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memelihara kami sampai kami boleh kembali ke rumah Tuhan pada hari ini. Anugerah-Mu terlalu besar bagi kami. Patut kami menyerahkan seluruh hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, terutama dalam ibadah saat ini. Biar kami ibadah dengan hati yang penuh kesungguhan. Kami dapat melupakan sejenak segala kesibukan, segala pengalaman yang buruk sekalipun yang dikeluar dari tempat ini. Kami khusus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran pagi hari ini. Kami angkat hati kami akan memuji Tuhan, kami akan menerima bagian yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami akan mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya, sampai kami diberkati oleh Tuhan sendiri. Kami percaya ketika nama Yesus kami panggil, roh-roh jahat yang berkeliaran di udara sudah Tuhan singkirkan dari tengah-tengah kami. Tempat ini kudus karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pimpinlah kami dari awal sampai pada akhir ibadah ini ya Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan oleh firman yang kami terima, menguatkan kami dalam perjalanan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami akan memulai dan membuka ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari saudara, pagi hari ini kita minta Roh Kudus tercurah bagi kita, amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari semua kita bersorak-sorai memuji Dia. Roh Kudus tercurah. Di tempat ini urapannya yang ada memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Sama
100% semangatnya. Apa mungkin masih baru bangun tidur? Kalau gitu saudara, mari kita lanjutkan terus pujian kita. Ajaiblah Tuhan, amin. Mari lakukan bersorak-sorai bagi Dia, karena sungguh ajaiblah Tuhan kita. Ajaiblah Tuhan. Banyak kebesaran, tak terbanding kekuatan Tuhan. Dengan jiwa dan pengalaman, ku serahkan untuk rencana Tuhan. Atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Kaulah Raja dunia. Banyak kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Serta jiwa dan pengalaman, ku serahkan untuk rencana Tuhan. Kau bersahabat, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja dunia. Yesus, Kaulah Raja dunia. Yesus, Kaulah Raja dunia. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kami datang menghampiri kehadirat-Mu Tuhan. Kami ingin erat Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Karena itu Bapa, jadikanlah kami anak-Mu. Mari saudara, pagi hari ini sama-sama kita menghampiri hadirat Tuhan. Di dalam situasi dunia tidak menentu, musim selalu berganti, persoalan selalu silih berganti, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tetap menolong kita. Bapa, inilah kami anak-Mu. Siapakah kami Tuhan, sehingga layak Engkau menolong? Tuhan Yesus, dengan segala keberadaan kami pada pagi hari ini, kami sangat rindu Tuhan, Engkau hadir bagi kami,
menyertai kami Tuhan. Pagi hari ini lihatlah anak-anak-Mu. Hamba-Mu tidak tahu bagaimana hati mereka Tuhan datang pagi hari ini. Tapi sungguh inilah hati kami Bapa yang siap Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan Tuhanlah penolong. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan pasti menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia dan memeliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita pujian ini dengan hati yang terjujur kepada Tuhan. Tuhan pasti selalu menolong kita, saudara. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya,
dari firman Allah. Haleluya. Saya ingin setiap kita pagi ini buka hati, kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dari hati mendatangkan kuasa Allah yang dahsyat dan yang luar biasa. Haleluya. Yesus, semua bersuara, semua fokus dengan Tuhan. Sembah Dia beberapa menit. Haleluya Yesus. Tidak ada yang diam sehingga roh mengantuk tidak hadir di tengah-tengah hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Arahkan hati dan pikiranmu ke Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat hati dan suara menyembah Dia. Haleluya Yesus. Dia rindu berkomunikasi dengan kamu pagi ini. Dia rindu hatimu terbuka bagi Dia. Dia rindu hadir dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam langkahmu. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Dia dan tidak ada yang diam. Berkatalah haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu, menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Besar kecintaan menyembah Yesus. Yang lihat sana sini tapi angkat suara bersembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ibu Yuli mengangkat doa untuk firman Allah. Yesus. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak. Haleluya, Terima Yesus. kasih atas pemeliharaan Engkau ya Bapak. Atas kasih anugerah Engkau pada pagi hari Haleluya, Tuhan. Yesus. Kami masih diperkenankan untuk datang memuji dan Amin, memuliakan nama Yesus. Engkau ya Bapak. Kami bersyukur atas pemeliharaan Engkau pada hidup kami. Haleluya Bapak di Yesus. surga pada pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan akan menyediakan hati kami ya Haleluya. Bapak. Untuk menerima satakan rohani kami. Untuk menerima firman ya Bapak. Haleluya. Dan Engkau tolong Tuhan supaya firman ini tidak berlalu dari hidup kami ya Bapak. Haleluya. Kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan firman Kau ya Haleluya, Bapak. Yesus. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Haleluya. Kau pakai Kau urapi Tuhan sehingga hanya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Amin, Bapak. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Haleluya. Yesus kami berdoa dan bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Semua sehat? Shalom semua. Ada yang ngantuk? Puji Tuhan, saudara telah berjuang hari ini untuk hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kalau ibadah pagi, pasti sebuah perjuangan. Kadang-kadang apalagi hari Minggu ya, kita mau bangun tidur susah. Tapi saudara sudah bisa bangun tidur, saudara berharga di mata Tuhan, saudara sehat, ya ini luar biasa. Mari pagi ini kita siapkan hati kita untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Saya katakan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus.
Ya, saudara nggak perlu bersalam-salaman karena memang saat ini belum masanya. Untuk segala sesuatu Alkitab berkata ada waktunya. Kita berdoa agar pandemi berlalu, jadi antara kita satu dengan yang lain enggak rasa terbatas jauh-jauh banget gitu ya. Baiklah, kita siapkan pikiran dan hati kita akan baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah kitab Perjanjian Baru dari sebelah Yohanes ya. Pasalnya yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayatnya 14. Wow, banyak sekali ayatnya. Maksud saya supaya kita tuh semua terlibat dalam pembacaan Alkitab, bukan hanya hamba Tuhan di depan. Sudah semua ketemu? Kok ada suaranya ngantuk? Baiklah, saya membacanya ayat pertama nanti dari saudara David. Berikut terus kita mutar sampai semua dapat. Kalau sudah mutar ada yang belum dapat, kita ulang lagi ya. Baiklah, saya memulainya. Saya yakin semua sudah ada Alkitab ya. Paling bagus jangan pakai Alkitab yang di gereja. Nah, biar berat dikit, bawa dari rumah, bawa pulpen bisa ditandain. Ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2 sampai pada hari Dia berangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini membuktikan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9, sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga mengenalkan kamu, datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu telah ialah Petrus dan Yohanes.
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Halkius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua berkerumun dengan hati dan dalam berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan Samaria ini Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Masih ada yang belum dapat? Banyak. Ya, kita ulang dari ayat pertama. Ayat pertama. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diadakan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 kali Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kemudian daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di Tuhan, maukah engkau pada masa ini saja membagi kepada? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kalau akan menerima kuasa, kalau Kudus atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria akan sampai ke ujung bumi. Ya, puji Tuhan, dari beberapa ayat yang kita baca pagi hari ini kita melihat bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Amin. Allah yang luar biasa, Allah yang tidak hanya tinggal diam di bumi, Allah yang tidak tinggal dalam kubur, tapi Allah yang bangkit dan yang kita baca ini, bahkan peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi sejarah bagi dunia, bahwa tidak ada nabi-nabi yang mati kemudian bangkit kemudian naik ke surga. Hanya ada yang bernama Yesus. Amin. Ya, hanya ada yang bernama Yesus. Kenapa para nabi, para pengajar yang mulai dari Kejadian kita lihat sampai sekarang tidak ada yang naik ke surga langsung seperti yang dikatakan oleh Alkitab, seperti Yesus. Kenapa mereka tidak naik ke surga dengan tubuh? Nah, ini mau saya katakan kepada kita sekalian, bahwa ketika Yesus naik ke surga, ia naik dengan seluruh tubuhnya. Para murid, bahkan wanita-wanita yang saat itu mengikut Yesus, bahkan semua masyarakat, saya yakin mereka berbondong-bondong waktu Yesus bangkit dan kabar itu menggemparkan Yerusalem, bahkan menggemparkan dunia. Mereka pasti melihat ke kubur Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kubur di daerah-daerah Timur Tengah, terutama daerah Yerusalem dan sekitar, mereka itu tidak mengubur orang di dalam tanah. Jadi bisa ditengok, bisa dilihat. Mereka menguburkan orang yang meninggal itu
di dalam seperti sebuah goa gitu. Jadi dari batu itu mereka bikin kubur itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, setiap orang bisa melihat apa ya isi dalam kubur itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, waktu saya berada di daerah Israel, saya juga pernah pergi ke dalam kubur Yesus, bahkan masuk sampai ke dalamnya. Itulah model kubur yang ada di daerah Yerusalem. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pasti waktu berita menggemparkan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus menampakkan diri kepada setiap orang yang mengasihi Dia, terutama murid-muridnya, saya yakin berita itu nggak bisa disimpan. Berita itu menggelegar, berita itu terus sampai ke setiap orang. Dan saya yakin karena peristiwa itu mereka datang ke kubur dan melihat, benar gak sih Yesus bangkit? Ada gak sih sisa-sisanya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa Yesus bangkit dengan seluruh tubuh yang ada waktu Dia mati? Nah, ayat Alkitab berkata, sebagaimana kamu lihat Ia naik ke surga, Ia akan kembali dalam keadaan yang sama. Jadi nggak berubah loh. Kalau ada ayat Alkitab berkata, adapun Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan Yesus pun keadaannya tidak akan pernah berubah. Waktu Dia naik ke surga, bekas tangan yang berlubang di paku masih ada. Maka Alkitab berkata kepada 500 mata yang memandang Dia, sebagaimana kamu melihat Dia naik ke surga, Dia akan turun kembali dalam keadaan yang sama. Kapan Yesus datang kembali? Yesus datang kembali pada saat yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri, dan itu pasti. Kapan Yesus datang kembali? Ketika Dia melihat Injil sudah diberitakan sampai ke seluruh pelosok dunia. Waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, artinya beritakan tentang Yesus sampai ke seluruh pelosok dunia. Coba kita renungkan, udah sampai belum Injil ini sampai ke seluruh pelosok-pelosok? Ya, kalau Injil ini sampai ke seluruh telinga manusia, itulah saatnya Yesus kembali menjemput semua orang yang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau dulu mungkin untuk menjangkau orang-orang supaya mereka kenal tentang Yesus adalah juru selamat itu agak susah. Ya, apalagi zaman yang belum canggih, ya, nggak ada internet, nggak ada satelit dan lain-lain, itu sulit sekali. Waktu saya masih remaja muda melayani Tuhan, ya, kalau kami mau beritakan tentang Yesus, itu kita bawa terakat. Ya, terakat itu seperti apa ya, lembaran yang kita buat seperti sebuah cerita kecil gitu. Nah, di lembaran-lembaran itu kita edarkan ke gang-gang sampai ke rumah yang kecil-kecil di dalam gang gitu. Saya mikir, ini kalau berita kayak gini, seperti yang kami bawa itu, teratak ke tengah-tengah mereka, nggak selesai, ya, nggak akan selesai sampai ke ujung bumi loh. Itu perintah Tuhan. Tapi dengan kemajuan teknologi yang canggih kita lihat, kita belum sampai
ke pelosok-pelosok. Mereka sudah dengar Injil. Dari mana? Ada dari radio, ada dari televisi, ada dari majalah dan sebagainya, dari kemajuan teknologi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita renungkan dan perhatikan. Injil hampir sampai ke seluruh penjuru. Supaya mereka dengar berita keselamatan. Tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang mati dengan tubuhnya, dan tidak ada nabi yang bisa datang kembali untuk menjemput umat-umat yang percaya kepadanya. Hanyalah Yesus. Kenapa Yesus bisa bangkit dengan tubuhnya? Banyak orang Kristen masih nggak ngerti. Karena tubuh Yesus berbeda dengan tubuh kita manusia. Kita dilahirkan, kita ada karena hubungan pernikahan antara papa dan mama. Lahirlah kamu. Tapi Yesus lahir karena Roh Allah yang turun ke bumi, masuk ke rahim Maria. Beda. Artinya Yesus bukan manusia biasa, juga bukan manusia luar biasa. Dia adalah Allah yang turun dari surga menjadi manusia. Karena itu bukti bahwa dia adalah Allah. Ya, jangan dibedakan. Yesus nabi, bukan. Yesus dikatakan seperti kata manusia adalah anak Allah, anak manusia. Saya mau katakan Yesus adalah Allah sendiri yang turun jadi manusia. Karena itu waktu dia mati, bumi gak bisa menahan jenazahnya. Secara manusia dia mati, masuk ke dalam kubur, dikuburkan. Alkitab berkata, tapi bumi tidak sanggup membuat tubuhnya hancur menjadi debu. Gak ada. Dia bangkit utuh dengan apa yang ada padanya. Maka dikatakan, sebagaimana kamu melihat aku pergi, dan dia akan kembali lagi dalam keadaan yang sama. Saya yakin pada waktu sangkakala Allah berbunyi, Yesus yang naik dari Bukit Zaitun, dan dia mengangkat tangannya memberkati orang-orang yang hadir di sana. Dia akan kembali mengangkat tangannya, dan tangan yang berlubang di paku itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, sekalipun jutaan ribuan tahun telah berlalu. Tanda itu gak akan bisa hilang, karena Alkitab berkata dia naik, dan dia akan kembali dalam keadaan yang sama. Saudara berbahagia mempunyai Allah yang bernama Yesus, yang mempunyai tanda keselamatan bagi kita sekalian yang tidak akan hilang dari tangan Yesus sendiri. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa ayat ini berkata sebagaimana kamu melihat dia naik dan dia akan kembali dalam keadaan yang sama? Supaya jangan iblis mempermainkan manusia. Karena Alkitab berkata, sebelum dia datang kembali, banyak pelajaran-pelajaran palsu, banyak nabi-nabi palsu, banyak orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah Mesias yang akan datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin iblis gak bisa meniru tanda yang ada pada Yesus. Tanda lubang yang terpaku untuk keselamatan manusia yang mengasihi dia. Nah, saya memberitahukan masalah tanda, dan tanda itu pasti karena Alkitab bilang sebagaimana kamu melihat dia, seperti itu juga dia nanti balik. Sekalipun dunia canggih operasi, Yesus nggak perlu pakai kayak gitu. Dia kembali dengan tanda yang sama. Supaya dari tanda yang sama itu, setiap orang yang satu roh dengan Tuhan akan terangkat
yang dikatakan rapture, pengangkatan orang-orang yang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang seperti apa masuk dalam pengangkatan waktu Yesus datang nanti? Orang yang pertama kali adalah orang yang setia. Ya, saya berharap saudara jemaat dari GSI setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Amin. Orang yang setia yang diangkat oleh Tuhan Yesus waktu kedatangan. Jadi waktu dia datang di udara, semua manusia di bumi, bukan hanya GSI di Taman Surya, itu roh yang mengangkat. Maka ayat 8 dari pasal 1 berkata apa? Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan akan memberikan apa? Kuasa. Nah, kuasa itu untuk apa? Untuk persiapan. Waktu Yesus datang, kamu lagi tidur, nggak masalah, asal nggak tidur rohani. Waktu tidur terangkat nggak? Terangkat. Yang tidur rohani itu yang nggak terangkat. Tidur rohani seperti apa? Nggak setia kepada Tuhan. Yang nggak hidup di dalam Tuhan. Orang Kristen tapi hidup dalam dosa. Hidup dalam kemalasan. Saya bersyukur ada yang bilang kayak gini, Bu, kalau kebaktian pagi itu pagi banget. Dari setengah 8 saya majukan ke jam 8 masih pagi juga. Ntar kita majuin lagi sampai jam 12 siang. Hidup ini perjuangan. Mau ibadah juga perjuangan. Ada yang kerja pulang pagi, ada, ya pasti ada. Tapi bisa berjuang untuk datang ke ibadah itu perjuangan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, hidup dalam roh Tuhan itu juga adalah sebuah perjuangan. Perjuangan mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Saya yakin saudara sudah berjuang jauh-jauh. Ini banyak jemaat yang jauh-jauh sekarang. Jauhnya jauh banget ya. Kayak Robi sampai dia di Apatek itu Puspitek ya, apa sih tempat tinggalmu itu jauh banget. Harry juga jauh banget gitu. Ibu Yuli dari Jembatan 5 loh. Karena cinta Tuhan datang ibadah di sini. Yang dekat baru kelihatan hari ini, tapi puji Tuhan masih kelihatan. Amin. Nyinggung nggak apa-apa kalau saya nyinggung, saya kan mama di sini. Ya, saya itu ibu pengembalaan. Kalau saya nggak nyinggung, siapa yang mau nyinggung kalian? Bukan hanya saya singgung loh, kalian tahu saya bawa dalam doa nama-nama kalian. Maka ada yang bilang, Bu, dia gitu-gitu, biarin aja lah. Suatu hari dia balik ke Tuhan kok. Suatu hari dia balik ke Tuhan. Dalam sebuah reuni, saya bertemu dengan anak Tuhan. Anak Tuhan ini udah bukan jauh lagi, udah enggak karu-karuan. Kalau Alkitab bilang ada anak yang terhilang sampai makan makanan apa? Babi, kalian yang ngomong ya. Makan makanan babi itu enggak enak loh. Saya nggak tahu kalian pernah pergi ke kandang babi enggak? Dulu saya punya kakak, itu piara babi di Kapuk. Itu tahun berapa itu? Ya. Kalau ke rumah dia maunya saya tinggal di rumah dia. Dia sayang saya, dia nggak boleh saya pergi. Tapi saya dari kecil sampai remaja itu nggak pernah tinggal di kandang babi. Jadi waktu saya tinggal sama dia, karena permintaan kakak itu dia tinggal dengan saya atau saya tinggal dengan dia. Rumah kakak saya itu
Di tengah-tengah kandang babi. Kandang babi semua itu dulu kapuk ya. Kalau orang-orang lama tahu, kalau anak-anak baru sekarang nggak tahu nih. Ya Pak Akunya itu kapuk, itu tempat babi itu. Nah, dia ada di tengah rumah itu, ada di tengah-tengah kandang babi. Kelilingnya itu kan kandang babi. Saudara tahu baunya minta ampun. Baunya masuk ke kamar tidur. Baunya masuk ke kamar makan. Sampai ke dapur bau kotoran babi itu terasa banget gitu loh. Nah, jadi saya kadang-kadang suka muter naik sepeda keliling gitu, muter-muter gitu ya. Muterin kandang babi kakak saya. Itu makanannya jorok banget. Apa aja kalau di Jakarta tuh babinya kurang enak. Karena makanannya sisa-sisa dari restoran, ya kan? Dibawa, dicampur dedek, dimasak lagi, dikasih. Tapi kalau kampung, babi Kalimantan gitu, babi Bangka tuh kayaknya lebih enak. Saya perhatikan kok lebih enak. Oh, mereka nggak makan makanan busuk, mereka nggak makan nasi basi, mereka nggak makan sisa-sisa restoran yang lemak-lemak nggak karuan gitu. Mereka makan benar-benar makanan dari alam yang terbuka, daun-daunan gitu. Itu lebih enak dagingnya. Nah, makanan babi itu jorok banget gitu loh. Baunya luar biasa. Kita lewat aja mual gitu. Nah, jadi saya bertemu dengan murid saya di sebuah reuni. Saya bilang ke dia, kenapa kamu begini? Tampilnya masih keren. Dia lihat saya, emang kenapa saya bu? Saya yang harus tanya, kamu itu makan makanan babi. Dia diem aja. Lalu waktu saya bilang begitu, saya bilang gini dengan dia, yuk saya mau berdoa buat kamu. Dalam perasaan saya, kayak anak saya hilang gitu. Itulah perasaan hati gembala. Kalau penginjil beda. Penginjil katakan berkorban, masa bodoh kamu mau bertobat, mau enggak, mau hidup, mau mati, terserah kepada kamu gitu. Tapi kalau hati gembala enggak kayak gitu loh. Kalau dia melihat jemaatnya enggak hadir, dia melihat jemaatnya sakit, kita tuh ikut merasakannya. Kayak mama sendiri, kayak papa sendiri. Waktu saya lihat murid saya ini yang udah percaya Tuhan, kenapa modelnya kayak gini? Saya bilang ke dia, itu jatuhnya parah banget. Sampai memeluk agama lain. Saya bilang saya akan berdoa, dan satu kali saya berharap sebelum kau bertemu dengan Yesus, entah waktu Yesus datang, entah kamu duluan jalan gitu ya, kamu selamat. Udah lari dari rumah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hati saya merasa ada sesuatu yang hilang. Apalagi hati Tuhan, yang kita ini dilahirkan dari lambung Yesus. Waktu prajurit itu menusuk dengan tombak, keluarlah darah dan air. Dari situ gereja Tuhan dilahirkan, saudara dan saya. Kita dilahirkan dari lambung dan tangan yang terluka. Waktu dia melihat anaknya jatuh, sakit enggak? Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, satu kali saya pergi, kalau orang bilang ziarah. Saya punya adik satu perempuan, itu meninggal kena titanus, dikuburkan di Joglo.
saya datang ke sana ya sekedar mengingat bahwa ada adik saya yang pernah dikubur di sini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tuh jarang ke sana. Paling 1 tahun nggak sekali gitu. Tapi beberapa kali saya ke sana, saya bertemu dengan satu ibu. Ibu ini punya anak namanya Wawan. Waktu peristiwa Trisakti, anaknya ini tertembak mati. Wawan mahasiswa Trisakti tingkat 4 ya. Saya lewat. Saya tegur ibu ini, apa kabar Bu? Dia jawab dengan ramah, ya seperti yang ibu lihat ini. Saya baca di nisannya, tertuliskan nama Wawan. Saya tanya dengan dia, siapa itu Bu? Itu anak saya Bu. Ibu rajinnya kemari, kuburannya itu terawat rapi. Enggak ada sedikit rumput pun yang kuning. Sampai hari ini. Ibu ini ibu yang baik. Sampai kuburan ini terawat rapi. Itu ada apa? Ada kendil. Kendil itu apa ya namanya sini? Kendil yang buat isi air. Itu airnya nggak pernah habis tuh di depan nisan. Itu ada 2 kendil tuh nggak pernah habis airnya. Saya lihat airnya bersih, bening gitu. Saya sempat duduk ngobrol sama ibu ini. Kenapa? Saya mau dia menerima Yesus secara pribadi. Karena saya lihat ibu ini larut di dalam duka. Peristiwa ini bertahun-tahun telah lewat, tapi sampai hari ini dia tiap hari datang ke kubur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya ngobrol dengan ibu ini, dia bilang, Bu, nggak jauh dari sini tuh ada satu kuburan, itu suami saya. Ibu ada berapa anak? Cuma 1. Wawan ini, iya, pantas pikir saya. Dia larut dalam duka yang gak pernah berhenti. Dia bilang gini, kalau saya disuruh pilih kubur itu dengan kubur ini, saya pilih kubur ini. Kenapa begitu Bu? Karena dia satu-satunya anak yang keluar dari rahim saya. Waktu dia bercerita, itu pun dia masih bercerita dengan air mata. Saya bilang ke dia, Ibu percaya kalau Wawan itu punya Yesus, hari ini dia gak di dunia lagi. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Saya tahu itu Bu, tapi saya kehilangan. Ada sesuatu bagian dari hidup saya terkubur di sini Ibu. Saya pegang ibu ini, Bu, saya mau berdoa buat Ibu. Dia kehilangan. Saya mau katakan setiap orang percaya jatuh dalam dosa, lari dari Tuhan, hati Tuhan itu terluka. Saya berdoa buat anak di tengah-tengah reuni itu. Saya bilang ke dia, saya percaya satu kali kamu balik, kamu lagi mengembara, kamu gak tahu nanti kamu bertemu dengan siapa. Itu kurang lebih reuni akbar yang kita reuni itu 3 tahun ada ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Suatu hari dia cari saya, Bu, saya orang yang gak berguna, saya orang yang berdosa, saya mau kembali kepada Tuhan. Pertama saya agak kesel lihat orang ini.
Bahkan mungkin kalau dia datang ke dalam sebuah ibadah, orang-orang akan melihat dia, ini orang yang sudah berdosa ini. Mau apa lagi dia datang? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi waktu saya renungkan, iya, saya pernah berdoa buat dia biar dia kembali ke Tuhan. Dan sekarang dia kembali kepada Tuhan. Kenapa saya gak bisa terima dia? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum Yesus datang kembali ke tengah-tengah dunia ini, dia akan memperbaiki jemaat Tuhan. Dia akan memperbaiki orang-orang yang sudah terhilang. Dia akan mengembalikan mereka kepada Tuhan. Karena itu Injil terus diberitakan, kabar sukacita ke seluruh bumi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya Yesus belum datang sampai hari ini. Tapi Alkitab berkata, suatu hari kelak dia akan datang dalam keadaan yang sama. Kenapa Yesus belum datang? Karena gerejanya belum mempersiapkan diri. Ayat 8 dari Kisah Rasul ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dan milik Yesus yang memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapi situasi yang goncang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Allah tidak memenuhi hidup kita ini selalu gelisah. Yang mau dikerjakan oleh kita tuh dosa aja gitu. Hidup selalu mengalami kegelisahan. Bisa gak kita baca firman? Saya yakin gak bisa. Bisa gak kita berdoa? Saya yakin gak bisa. Bisa gak kita nyanyi lagu pujian buat Yesus? Saya pikir gak bisa, karena Roh Allah tidak menguatkan kita. Maunya apa? Berantem melulu, ya kan? Marah-marah melulu, pikirannya kusut. Kenapa Tuhan Yesus bilang, kalau kuasa Roh Kudus ada pada kamu, berarti kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat. Lingkungan kita semakin sulit, dari ekonomi sampai kesehatan semakin sulit. Waktu COVID melanda Jakarta, saya pikir di luar daerah aman-aman. Kemarin saudara angkat saya dari Sumatera, dia tinggal di satu daerah. Dia bilang gini ke saya, anak-anaknya panggil saya itu kukuku. Dia pikir saya kalau dalam keadaan libur kan saya sering ke sana. Dia bilang, "Ku, jangan kesini dulu ya." Saya tanya kenapa? Aduh, tetangga saya nggak sakit nggak apa kok tiba-tiba mati katanya. Daerah saja tuh banyak yang mati. Kenapa saya tanya gitu? Iya, katanya COVID yang baru. Sampai kayak gitu. Lalu saya bilang, keluargamu jangan keluar-keluar kalau kayak gitu. Iya Bu, kami nggak kemana-mana tuh, sama sekali kami nggak pergi. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, ini menggambarkan bahwa situasi dunia tidak menyenangkan. Kita tuh sama-sama takut kok. Maka kalau ada anak Tuhan yang bilang begini, "Bu, doakan saya ya, tapi nggak usah ke rumah saya nggak marah. Kecuali dia bilang, "Bu, doakan saya ya." Kalau saya bilang, "Boleh saya ke rumah doakan?" "Oh boleh." Nah saya datang. Ya, kadang-kadang jemaat, ya namanya banyak orang ya. Kadang dia seneng kita nih hamba Tuhan datang, tapi kadang-kadang juga takut. Saya nggak perlu marah. Ada satu ibu jemaat kita nih,
Wah, mungkin dia gelisah banget gitu. Gelisah banget. Dia nangis, telepon saya jadi pendengar. Karena apa? Banyak dia ngomong daripada saya ngomong. Lalu dia bilang gini dengan saya, itu kayak tersinggung deh. Dia bilang gini, Bu, bantu doa aku ya. Terus saya bilang, Bu, saya tuh terus menerus berdoa buat kalian. Ya, sekarang aku sakit berat, Bu. Aku gak bisa tidur. Tulangku semua sakit. Aku mau dioperasi, Bu. Oh gitu. Tapi Ibu gak usah datang. Saya bilang, takut sama saya gitu. Saya bukan takut, saya kasihan, Ibu juga kakinya sakit. Oh gitu. Nanti Bu, Ibu tinggal dapat berita. Saya pikir berita apa ya, nanti kasih tahu aja Bu ya kalau sudah operasi, tapi kita nggak diizinkan ke rumah sakit. Jadi jangan tersinggung kalau masuk rumah sakit nggak ada yang datang. Karena setiap orang yang masuk rumah sakit itu yang ngunjungin juga harus diswab. Ya aku tahu Bu, tapi nanti Ibu dapat berita duka ya dari saya. Saya pikir ini orang ada pengharapan apa enggak gitu. Ibu janji dulu dengan saya. Waduh, ini jemaat manja banget gitu ya. Janji apa? Ya udah, saya janji biar dia berhenti nangis. Saya janji. Janji apa? Kalau nanti berita duka datang, saya nggak mau orang lain yang kuburin saya. Mesti Ibu yang kuburin saya. Ya saya kuburin, saya bilang gitu. Sudah, jangan nangis lagi. Saya bingung gini loh. Orang ini tersinggung atau apa gitu. Udah, saya telepon Rina, sempatkan waktu antar saya. Karena rumahnya itu di gang-gang. Rina antar saya. Kami doa, saya kayak Pragawati depan dia, saya jalan ke depan, ke belakang, saya muter-muter, saya bilang, Bu, saya sudah sembuh. Oh bisa sembuh ya Bu? Bisa. Saya doain dia. Nah setelah itu beda, saya pulang. Kemarin dia bilang, Bu, besok nih hari Senin dia akan operasi. Saya percaya saya akan sembuh seperti Ibu sembuh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya tersinggung enggak? Walaupun dia bilang gak usah datang, tapi dia kepengen saya datang berdoa dan tumpang tangan kepada dia. Sekarang ini Tuhan mau kita itu terbuka, jujurlah. Kalau kita mau didoakan ya datang gitu ya. Tapi kalau didoakan dari jauh aja jangan tersinggung gitu. Saudara, gereja Tuhan masih mengalami ketersinggungan. Ini ayat 8 belum hidup di dalam kita. Kamu akan menerima kuasa yang kekuatannya dari Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan kuasa Allah, walaupun dia berkarya di tengah-tengah dunia ini, tapi hidupnya mempunyai misi, hidupnya mempunyai visi, hidupnya ingin mempermuliakan Tuhan, dan hidupnya mau menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga dunia melihat siapa Yesus, dan engkau akan kuat di tengah-tengah dunia ini kalau kita dipenuhi dengan kuasa Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, memang buku Kisah Rasul ini sudah ditulis berapa ratus tahun yang lalu, tapi kuasa dari setiap ayat yang ada dalam Alkitab ini gak pernah berubah. Musim boleh berlalu, Yesus gak pernah berubah. Kalau Tuhan Yesus bilang aku akan datang dalam keadaan yang sama, itu pasti dia akan datang kembali. Gereja Tuhan enggak disuruh cari tahu hari apa ya Yesus datang supaya kita sama-sama bertobat banyak orang gitu. Enggak begitu.
Alkitab berkata, berjaga-jagalah kamu karena kamu gak tahu waktunya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, waktu saudara saya menelpon, jangan kesini, di sini banyak orang kena corona gitu ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya hanya mau ingatkan baik dengan mereka, baik dengan jemaat Tuhan, kalau Tuhan kasih kita ada hidup sampai hari ini, ingat itu anugerah. Amin. Ayo hidup sesuai dengan firman Allah. Dari mana kuasa itu kita dapat untuk menguatkan kita? Dari kita suka bernyanyi buat Tuhan, dari kita suka berdoa, dari kita suka baca firman Allah. Ini bekal bagi kita. Makanya saya tadi bilang kita berkarya, silahkan kalian berkarya. Saya senang saudara berkarya, saudara bekerja, saudara berusaha, supaya kita gak saling mengganggu gitu ya. Bagus, itu rajin. Tapi di tengah-tengah kerajinan yang luar biasa itu, Tuhan mau rohmu diisi dengan firman, rohmu diisi dengan pujian, rohmu diisi dengan hubungan intim melalui doa dengan Tuhan. Kamu akan beroleh kuasa. Kuasa itu akan datang dalam hidup kita kalau kita beribadah, termasuk beribadah pribadi di rumah dengan hati yang terbuka, dengan baik-baik. Beribadah dalam pertemuan seperti ini, jangan bilang lagi, Bu, kepagian jam 8 saya bingung. Coba anak sekolah pagi, kalau sekolah jam berapa? Jam 6 sudah harus berangkat dari rumah. 6:30 udah bel. Lewat 5 menit nggak dikasih masuk lagi ya, atau nggak pagi. Jam 8 kok masih kepagian. Ayo bilang kanan kiri, rajin ya, jam 8 tuh udah siang. Jangan tenggelam. Coba waktu engkau tenggelam, Tuhan bilang pulang aja deh kamu. Saudara yang kekasih, hidup ini anugerah, saya bilang. Coba kalau Tuhan bilang gini, ya udah deh, kamu nggak rajin di dunia ini, pulang aja deh ke rumah saya, jangan sampai banyak dosanya. Pulang. Siapa yang bisa nahan? Gak ada. Saya bilang dengan Tuhan begini, kalau saya sudah selesai tugas saya, berarti kan gereja, dunia gak butuhkan saya lagi, Tuhan panggil saya gak apa-apa. Tapi kalau gereja masih membutuhkan saya, Tuhan pasti kasih saya kekuatan dan kesembuhan. Nah itu kuasa Allah. Saudara yang kekasih, dia doa yuk jadi anak Tuhan yang rajin, yang punya visi, yang punya misi. Jangan jadi anak Tuhan menjadi penduduk gereja. Karena hari ini kita dengar firman berkata dia akan kembali. Waktu Yesus kembali, saya ingin semua jemaat terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Maka sekarang ini waktu yang Tuhan beri untuk kita hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya jadilah berkat dimanapun kita berada. Karena janji Tuhan gak pernah diingkari. Kalau Tuhan berkata keselamatan akan datang ke bumi, dia sudah lahir mati bagi kita. Dan sekarang dia berkata lagi, aku pergi menyiapkan tempat bagimu, Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Kalau tempat itu sudah siap, dia akan kembali mengangkat kita sekalian. Jadi kita ini orang-orang yang berbahagia kok. Maka hiduplah di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami sekalian. Kami telah menerima bagian dari firman Allah. Materaikan firman ini dalam hidup kami Tuhan, sehingga firman menjadi satu dengan hidup kami.
kami hidup di dalam Tuhan, maka firman-Mu akan tergenapi di dalam kami. Kami akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau adalah pokok anggur kami dan kamilah carang-carangnya. Dan kami tahu bahwa kami akan mengeluarkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Tanamkan firman-Mu di setiap pendengaran kami, biar itu tidak lalu dari pendengaran kami. Materaikan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami ingat dari waktu ke waktu bahwa Engkau akan kembali menjemput kami orang yang mengasihi Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam ibadah di ruang gereja ini ataupun ibadah online di rumah-rumah. Biar mereka juga diberkati dengan berkat yang sama. Tuhan tolong. Kalau ada jemaat yang mengalami ketakutan, Tuhan kuatkan mereka agar mereka tetap sehat dan kuat. Kalau ada jemaat yang susah, hiburkanlah mereka. Kalau ada jemaat yang mengalami banyak hal dalam perjalanan hidup ini, mari Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita lanjutkan acara kita, sehingga liturgis boleh maju. Kita akan menjalankan persembahan, ya. Dilanjutkan Robi, nanti saya tinggal doa berkat. Persembahan lagunya apa? Persembahan yang sudah dikembalikan buat Tuhan. Nanti saudari Neti berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di pagi hari ini. Kami telah memberi sebagian dari apa yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami berdoa dengan persembahan yang kami beri di pagi hari ini menjadi dipakai untuk perluasan gereja-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada yang ulang tahun, Rin? Boleh, mau didoakan maju. Ada di antara kita? Ibu Nur
Nurnya yang Citanggang. Sama Bu Wati. Oh, yang sakit. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa untuk mereka yang sudah melayani hari ini, baik musik, baik singer ataupun liturgis. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memegang LCD sound system, Tuhan juga beri kesehatan dan kekuatan dalam nama Yesus. Semua kami yang hadir hari ini, Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan, usaha dan apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah kami. Kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami semua, yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, yang mati bangkit dan saat ini berada di tempat di sorga yang mulia, mempersiapkan tempat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, membungkus jemaat Tuhan hingga dosa tidak menyentuh mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, lihatlah Tuhanmu dan arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagi kita semua hari ini. Tuhan memberkati rumahmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, keluar masukmu diberkati Tuhan, usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan, dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan